Salam Rahayu kepada Anda semuanya dimanapun Anda berada. Semoga Anda semuanya selalu diberikan kesehatan lahir batin, serta diberikan kemudahan-kemudahan serta kelancaran dari Gusti. Dalam kesempatan kali ini saya akan mewedarkan kawruh ilmu Jawa tentang arti makna aksara Jawa, kitab suci bagi kita yang ingin menjadi Jawa, yaitu orang-orang yang mengerti dan paham sebenarnya. Di bab kali ini saya akan mengupas tentang cara mengolah alam daya cipta, atau di dalam aksara Jawa disimbolkan aksara Co. Maka untuk mengolah alam daya cipta ini, yang mana di alam daya cipta ini yang membedakan diri manusia dengan ciptaan lainnya, yang merupakan pintu awal manusia untuk memperdayakan kekuatan daya cipta, yang merupakan anugerah dari Sang Maha Pencipta agar manusia menjadi sang utusan Tuhan, wali atau wakil ilahi di muka bumi. Di bab terdahulu sudah dijelaskan syarat mengolah daya cipta ada 2 syarat, yaitu yang pertama, yakin adanya Tuhan. Yang kedua, selalu mendekatkan diri kepada Tuhan agar pikiran kita lebih tertata. Maka bisa ditonton videonya dan difahami wedarannya di video-video terdahulu agar tidak gagal paham tentang wedaran ini. Setelah mengerti dan memahami wedaran-wedaran terdahulu sebagai bahan rujukan untuk mengolah alam daya ciptanya, supaya kita bisa disebut manusia. Maka sebutan manusia atau manungso itu dalam ajaran Jawa tidak sembarangan. Apalagi di zaman sekarang moral manusia sudah banyak yang rusak. Maka ini sesuai petunjuk para leluhur Jawa yang waskita di zaman dulu, yaitu yang berbunyi zaman edan ora kumanan, yang artinya zaman gila, kalau tidak gila tidak kebahagiaan. Maka banyak sekali contoh-contoh orang waras menjadi gila, dan yang gila lebih waras dari yang waras. Maka di dalam aksara Jawa sendiri sudah menyimpulkan bahwa aksara Jawa terdiri 4 baris. Maka salah satu maknanya memberi informasi tentang kita, tentang tahapan perjalanan tingkatan diri manusia, yaitu yang sering digunakan dalam penyebutan manusia. Yang pertama, orang atau wong, yang artinya lowong, menggambarkan diri manusia yang masih kosong, belum tahu apa-apa soal kehidupan, yang isinya hanya makan, minum, tidur, kawin, dan menumpuk harta benda, dan lain-lain. Yang kedua disebut tiang, yaitu artinya tonggak, menggambarkan diri manusia yang sudah mempunyai pegangan atau sudah mulai mengerti tujuan hidupnya, maka hidupnya mulai terarah dan teratur.
Yang ketiga disebut manungso atau manusia. Manungso yaitu manunggaling rasa, menggambarkan diri manusia yang sudah memiliki sifat-sifat ketuhanan di dalam dirinya, yaitu cinta kasih, kesucian, dan keluhuran. Yang keempat disebut Jawa, yaitu tejoning jawata, menggambarkan diri manusia sebagai utusan Tuhan di muka bumi, hana caraka, untuk memayu hayuning bawana, yaitu menjaga dan melestarikan seluruh alam ciptaan Tuhan agar terjadi keseimbangan di alam semesta ini. Maka kita harus introspeksi diri, sudah layakkah kita ini disebut manusia yang diberi akal, pikiran, dan daya cipta, atau hanya sekedar fisik manusia tapi isinya sifat binatang, iblis, setan, demit, buta, dan lain-lain. Banyak sekali sebutannya bila dijabarkan. Maka diri kita yang mengerti diri kita sendiri, tidak perlu menuding orang lain dengan sebutan-sebutan yang menyakiti pribadi orang lain. Nah, untuk mengolah alam daya cipta ini, kita harus bisa mengkaji makna dari rambut dan makna sirah atau kepala guna menyeimbangkan alam akal pikiran. Sebab rambut bagian terluar dari kepala, sedangkan kepala tempat dari otak, dan otak tempat dari akal pikiran ini. Semua manusia sama. Maka rambut mempunyai makna rasa mikir ribut, tidak perlu memikir ribut. Sedangkan kepala atau sirah bermakna isine berah, isinya banyak. Mari kita mencoba menelaah dua ayat simbol diri tersebut agar menemukan pelajaran hidup yang kita ambil dari pengalaman dan kenyataan hidup. Yang pertama, di sini kita diajarkan bahwa untuk menjalani hidup di dunia ini tidak perlu kita terlalu memikir ribut cari jabatan, ribut cari pengaruh, ribut cari posisi, ribut soal agama, ribut soal Tuhan siapa yang benar, ribut soal makan, ribut soal warisan, dan lain-lain. Maka bila semua itu dituruti dan kita tak mampu mengendalikannya, maka kita akan terbakar dan susah sendiri. Karena itu semua tidak akan ada habisnya dan selesainya. Karena doto sawala atau sudah disuratkan, maka itulah isinya dunia, permainan. Sebab suka ribut dan ribut pada diri kita itu sudah disimbolkan di dalam diri kita, yaitu kepala atau sirah yang maknanya sudah saya jelaskan di atas, yaitu sirah isine berah atau isinya banyak. Banyak keinginan-keinginan itu dan itu, harapan-harapan ini dan itu, ambisi ambisius ini dan itu,
yang tidak ada habis dan selesainya sebelum kita mogo botongo atau menjadi bangkai. Ingatlah saudaraku, di dalam sirah itu atau kepala itu ada yang disebut akal, yaitu alam keliaran, yaitu kondisi dan keadaan yang selalu bergerak. Maka bila kita turuti dan kita turutkan, terjebaklah kita di dalamnya. Sehingga bila kita tidak kunjung juga mengerti, menyadari, serta belajar ilmu kaweruh, maka cepat lambat kita akan terseret ke dalam alam api dan alam angin kita sendiri, alam sifat binatang, alam sifat setan, alam sifat iblis, dan lain-lain sebagainya. Yang semua itu bisa langsung dirasakan di dunia ini tanpa kita perlu mati dulu. Maka masuklah jiwa kita ke alam-alam tersebut sesuai apa yang kita ciptakan sendiri, saat ini atau setelah mati. Saudaraku, dalam ajaran Jawa, Tuhan itu tidak pernah menghukum ciptaannya. Tapi diri kita inilah yang melepaskan diri dari kasih sayang Tuhan, yaitu meninggalkan sifat-sifat ketuhanan yang ada di dalam diri kita. Semua itu diri kita sendirilah yang menciptakan lewat daya cipta kita sendiri. Ketika kita menciptakan alam cipta dengan mensifati api dengan pertikaian, menyifati angin dengan keributan dan kerusuhan, menyifati setan dengan keserakahan, menyifati iblis dengan hilangnya keluhuran dan kesucian diri, dan lain-lain sebagainya, maka itulah yang akan kita petik. Maka leluhur Jawa memberi pitutur, sapa nandur bakale ngunduh wohing pakerti. Siapa yang menanam akan memetik buah dari perbuatannya. Maka itulah bahayanya alam daya cipta ini yang disimbolkan co di dalam aksara Jawa. Maka sadar, 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 waras, dan jadilah Jawa, yaitu orang-orang yang faham dan mengerti. Kita ini dari hono atau diadakan dan dihidupkan, tidak bisa meminta atau memilih, dibekali coroko, cipta, rasa, karsa untuk melestarikan, mengatur dan memelihara alam ini, kemudian menikmatinya sesuai kebutuhan kita untuk kesenangan hidup di dunia ini. Ingatlah pitutur leluhur Jawa yang berbunyi, urip iku mung mampir ngombe. Hidup itu hanya sekedar mampir minum, hanya sekejap saja. Maka dengan modern yang sedikit ini kita mulai mengerti teori dan langkah-langkah bagaimana untuk mengolah dan menapaki jalan menuju alam daya cipta, daya kekuatan yang berasal dari Tuhan. Maka kita sambung di bab berikutnya. Akhirnya saya mohon maaf bila ada tutur kata saya yang tidak berkenan di hati. Semoga Anda selalu memberikan maaf yang sebesar-besarnya. Salam Rahayu.